Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini ya gue mau sharing tentang 5 kesalahan perawatan luka diabetes di rumah teman-teman. Banyak luka diabetes yang harusnya bisa membaik tapi justru malah makin parah, bahkan berujung amputasi. Nah, di video ini gue akan bahas 5 kesalahan tersebut dan nomor yang terakhir adalah yang paling sering gue temuin teman-teman. Yang pertama, luka dibersihkan secara tidak benar, tidak baik dan tidak benar. Kebanyakan orang taunya luka tuh cuma disiram NaCl, habis itu dikasih salep, habis itu ditutup. Besoknya diulang juga seperti itu. Ya. Nah, yang harus teman-teman tahu, NaCl tersebut itu tidak ada kandungan antiseptiknya, teman-teman. Nah, sedangkan salep yang teman-teman gunakan ini macam-macam ya. Di beberapa fasilitas kesehatan ada yang menggunakan madu, ada yang menggunakan tule itu yang jaring-jaring itu teman-teman, tule-tule ya. Nah, terus cuma disiram atau nggak dikasih salep. Nah, itu teman-teman kurang tepat ya. Jadi sebenarnya baiknya tuh harus dicuci dulu menggunakan sabun khusus cuci luka. Ya, umumnya di luka diabetes ini adalah luka-luka kronis ya, teman-teman ya, bukan luka steril. Jadi, baik itu disabun pakai sabun cuci luka, dispraynya pakai cairan antiseptik ya, baru dikasih salep sesuai dengan kebutuhan luka tersebut. Nah, yang kedua, menggunakan obat sembarangan. Ya, dalam artian gini teman-teman ya, obat sembarangan ini kebanyakan orang punya sakit gula ya, orang yang di kampung tuh suka ngomongnya sakit gula. Nah, ke apotik sakit gula ya kan, diabetes, dia belilah metformin, dia belilah ini kata tetangganya apa, glimepirid, gliben dan segala macem. Terus yang tetangganya satunya katanya cocoknya pakai ini ya. Teman-teman, kalau ada sakit diabetes ya baiknya kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam. Supaya apa? Nanti teman-teman dapat obat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh tersebut. Karena setiap orang itu makanya kenapa obat gula tuh ada banyak jenis dan macamnya, yaitu nanti keputusan dokter penyakit dalam yang udah memeriksa pasien tersebut teman-teman gitu. Jadi enggak semua orang obatnya sama metformin, semua orang minum metformin semua, enggak gitu teman-teman. Kan ada yang harus pakai insulin, ada yang insulinnya bisa dilepas, ada yang dosisnya 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari, ada yang 1 kali sehari. Nah, itu tergantung kebutuhan masing-masing tubuh seseorang. Makanya teman-teman nggak boleh beli obat sembarangan. Begitupun obat oles luka, iya enggak semua pakai merek A, pakai A teman-teman ya. Dari mulai luka sampai sembuh pakai tipe A salepnya ya, atau enggak tetangga si B bilang pakai salep model ini aja nih yang B ya, harganya mahal tapi cepet sembuh gitu kan. Nah, ini juga belum tentu tepat teman-teman, seperti itu. Yang ketiga, luka tidak ditutup teman-teman ya. Ini masih banyak banget ya pendapat masyarakat, luka harus dibuka biar cepat kering. Itu adalah hal yang paling fatal dalam suatu kesalahan proses perawatan luka. Kenapa? Fungsi kulit kita ini itu tuh untuk melapisi atau enggak sebagai barrier atau enggak sebagai pelindung organ yang ada di baliknya. Kalau kulit kita lecet, otomatis organ yang di dalamnya ya kayak daging langsung gitu kan, itu enggak ada pertahanan ya teman-teman. Nah, bakteri apapun bisa masuk dan bisa menyebabkan resiko infeksi teman-teman. Seperti itu. Ya, kalau banyak orang yang berpikir ya supaya dapat oksigen, ya supaya dapat kena angin, oksigen itu masuknya lewat hidung, terus di paru-paru. Nah, ada pertukaran tuh ya di alveoli ya, dari CO2 ke O2. Nah, O2 ini kan oksigen teman-teman ya, ada pertukaran. Nah, oksigen ini nanti diikat oleh si hemoglobin, nanti dialirin ke seluruh tubuh ya. Jadi Hb ini membawa oksigen, jadi di darah kita itu kan komponennya ada banyak. Nah, dia membawa nutrisi, oksigen dan lain-lain ke seluruh tubuh, salah satunya ke luka. Jadi luka itu dapat nutrisi dan oksigen dari darah teman-teman, seperti itu. Yang keempat, ya, kalau lukanya di kaki ini atau enggak dimanapun ya, ini memaksakan aktivitas. Ya, misalnya gini, maksudnya terlalu memaksakan aktivitas yang keempat ini. Misalnya gini, lukanya di kaki. Ya, kata tetangganya gini, udah pakai aja jalan supaya cepat bagus. Sebenarnya justru kita harus kasih toleransi teman-teman ke luka tersebut. Misalnya kaki kiri yang bonyok nih teman-teman. Jangan kaki kirinya dipakai untuk langsung full neken teman-teman jalan, jangan.
Biasanya kalau gue pribadi nanti dilihat dulu nih lukanya seperti apa. Ya misalnya dia memang lukanya ya bonyok banget lah, itu nggak boleh dikasih tahanan sama sekali. Karena apa? Karena yang luka itu lagi sakit nanti gampang hancur, di dalamnya malah tambah rusak. Ya kecuali nanti udah perkembangannya udah bagus, mungkin nanti beban tahanannya sedikit jadi pakai tongkat, tapi nggak boleh nepak ke kaki yang sakit gitu kan. Nanti seiring makin bagus boleh ya, alas kakinya juga lebih diperhatikan gitu teman-teman. Jadi nggak bisa dipaksakan kalau harus aktivitas gitu biar cepat sembuh. Itu adalah hal yang salah, yang kurang tepat ya kan. Kadang kalau dipaksain berjalan ya terus ada luka, itu biasanya nanti berdarah ya, balik lagi ke proses awal di inflamasi peradangan dan lain-lain teman-teman, seperti itu. Yang kelima teman-teman, ini yang paling sering, terlambat memeriksakan masalah lukanya. Ya otomatis gini, kebanyakan orang itu luka kalau kecil disepelein, tapi kalau udah makin membesar, meradang, udah kemana-mana lukanya, ya ke rumah sakit disuruh amputasi, baru dia cari perawat luka, nanya sini, lihat di YouTube, ya mau tahu gimana cara membersihkannya dan lain-lain, perawatan yang benar gimana. Ya, kalau di rumah sakit tersebut ada poli perawatan luka, silakan datang ke sana. Tapi kalau nggak ada, ya gue saranin teman-teman cari aja perawatan luka di luar gitu teman-teman ya. Banyak kok praktek mandiri perawat sekarang yang sudah tersertifikasi perawatan luka. Ya, jadi beliau mampu merawat luka karena memang sudah pelatihan. Ya, tapi sayangnya memang belum ada di semua rumah sakit sih poli perawatan luka gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari informasi di Google atau enggak di YouTube ya. Jujur aja gue banyak dapet pasien itu dari YouTube. Jadi gue punya channel YouTube namanya Perawatan Luka Peluk ya. Jadi di sana ada kontak gue, banyak gue dapet pasien tuh orang kontak gue lewat sana gitu teman-teman. Ya jadi itu teman-teman ya, luka yang kecil itu jangan disepelekan. Ya jadi kalau memang ada diabetes, berobat dulu ya ke dokter penyakit dalam supaya dapat obat gula yang tepat. Luka sekecil apapun jangan disepelekan. Mungkin itu aja video kali ini dari gua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.